Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan saya boleh melayani tempat ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya, saudara, kita bersyukur ya, kita masih ada 2 tahun kita lewati masa pandemi. Kalau kita masih hidup itu karena anugerah. Karena begitu banyak orang yang sudah lewat, ya dipanggil Tuhan. Saya percaya kalau kita masih hidup itu artinya rencana Tuhan belum selesai. Bilang kanan kirimu, rencana Tuhan belum selesai loh. Iya, mari kita buka bersama langsung saja. Saya ingin kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 mulai. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Iya, firman Tuhan berkata begini, saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jadi ceritanya Yesus menyeberang. Waktu itu orang berbondong-bondong mengikut dia. Ya wajar orang berbondong-bondong ikut Yesus. Kenapa? Dia adalah seorang yang sangat luar biasa, memiliki karisma dan kuasa, dan ada daya tarik. Karena itu orang-orang yang diurapi Tuhan itu memang ada daya tarik tersendiri. Ya, tetapi nggak usah mencari-cari daya tarik. Nanti berbahaya kalau banyak yang menarik. Tapi tidak dipungkiri, saudara, orang itu berbondong-bondong lalu mereka mendapati Yesus. Dikatakan di sana tadi ayat yang tolong tayangkan ya 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkatanya kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kapan engkau datang?" Mereka mencari-cari Yesus. Ayat yang ke-26 berkata, ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Lalu ayat yang ke-27 berkata di sana, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan materainya." Katakan amin. Saudara, pada zaman Yesus ada di dalam dunia, orang banyak mengikuti dia. Lalu satu saat mereka mendapati dia di seberang lautan dan mereka bertanya, "Tuhan, kapan engkau datang? Kami ini ngikut-ngikut engkau dari tadi, tapi kami nggak tahu ternyata Yesus sudah ada di sini." Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu kamu mengikut aku bukan karena kamu melihat tanda, mujizat ya yang sudah dikerjakan oleh Yesus, tetapi kamu mengikut aku." Ayat tadi berkata karena apa? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang Kristen itu banyak. Tetapi motivasi dan niat mereka untuk mengikut Tuhan itu yang berbeda-beda. Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Kamu ikut aku karena kamu sudah makan roti, lalu kamu kenyang. Jadi kamu ikut lagi sekarang berharap dapat apa lagi? Roti lalu kenyang lagi." Saudara, niat dan motivasi kita mengikut Tuhan itu penting. Dan Tuhan tahu pribadi lepas pribadi. Kalau saudara datang ke gereja cuma untuk mencari berkat, kenapa engkau ke gereja? Supaya usahaku diberkati, tokoku diberkati, anakku diberkati. Ya, maka ya itu nggak ada bedanya sama orang ke Gunung Kawi. Kenapa orang ke Gunung Kawi? Supaya tokonya diberkati, rumah tangganya diberkati, semuanya diberkati. Yesus berkata kepada mereka, ya, bekerjalah untuk buah yang tidak akan binasa, tetapi untuk buah yang sampai kepada kekekalan. Kalau kita mengikut Tuhan hanya demi uang, hanya demi harta, hanya demi sesuatu yang kita cari yang sementara di dunia ini, itu artinya kita mencari Tuhan, kita bekerja hanya untuk sesuatu yang binasa. Tuhan sanggup nggak kasih kita uang? Sanggup. Saudara nggak ikut Tuhan juga, saudara bisa kok dapat uang. Saudara ikut setan, bisa nggak setan beri kekayaan? Bisa. Orang ke Gunung Kawi bisa kaya? Ada yang sudah pengalaman? Kayaknya bisanya mantep ya. Berarti pengalaman ini. Ya, orang menyembah ke Nyi Roro Kidul juga yang ditawarkan apa? Keberhasilan, kekayaan, kesuksesan. Tetapi kenapa kita mengikuti Yesus, saudara? Satu-satu alasannya kita mengikuti Yesus adalah supaya sampai pada kekekalan. Kalau kita mencari hanya sesuatu yang sampai di dunia ini saja, itu binasa. Terlalu amat sayang disayangkan kalau orang Kristen ke gereja mengikut Tuhan hanya demi perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena ada sebuah janji akan hidup yang kekal. Dan itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada harta kekayaan di dunia ini. Kenapa kita mengikuti Yesus?
Karena ada jaminan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk buah yang akan binasa. Saya mau difoto dulu ya, biar bagus gitu loh. Karena fotonya nggak bagus terus buka mulut. Oke? Tolong tandai di IG saya. Ya. Karena kalau kita hanya bekerja supaya mengikut Tuhan, mengikut Dia, mengiring Yesus, cuma supaya hal-hal yang di dunia ini saja, terlalu rendah. Kenapa sampai hari ini saya ikut Tuhan, saudara? Karena saya sudah diselamatkan. Saya kehilangan segalanya karena ikut Yesus. Tapi saya bersyukur ketika pertama kali saya terima Yesus. Saya baca Alkitab. Karena saya nggak boleh ke gereja kan. Dilarang sama papi saya, jangan sampai ketahuan, saudara. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan sampai dekat-dekat sama orang Kristen. Apalagi pacaran sama laki-laki Kristen. Apalagi kalau kamu terlanjur menikah sama orang Kristen, kata papi saya, lebih baik saya masuk penjara, saya bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya nggak berani dekat-dekat sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Ada amin? Kalau yang bertobat nggak bertobat sama aja mirip setan. Jangan bangga dulu. Ya benar nggak saudara? Lalu akhirnya ketika saya dijamah Tuhan, hidup saya berubah. Cara berpikir saya berubah. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih mulia dari segala-galanya. Lalu akhirnya saya mengikut Tuhan. Waktu saya ketahuan jadi Kristen, saya diusir dari rumah, saya mau dibunuh, saya tinggalkan keluarga. Kenapa saya rela melakukan semua itu? Cuma demi satu hal, aku telah diselamatkan. Dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan keselamatan kekal yang sudah Tuhan berikan itu buat saya. Itu yang saya pegang, saudara. Saya yakini dan saya imani. Tanpa Yesus kita ini binasa. Karena hidup yang sesungguhnya itu kan bukan di dunia ini saja. Kita saat ini di dunia ini hanya perantau. Kata Alkitab, ada satu tanah kekekalan yang Tuhan janjikan buat kita. Ya, yang itu ada di sana. Setelah kita mati nanti, itulah baru dimulai kehidupan yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Kekal di sorga bersama Bapa jika hidup kita benar, tapi kekal dalam neraka kalau hidup kita tidak benar. Kita harus tetap percaya loh bahwa neraka itu ada, sorga itu ada. Amin. Jangan tidak percaya, ada saudara. Supaya kita hidup ini berhati-hati. Saya pengen kita baca bersama, mari kita buka. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 23. Roma pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 23. Ayat 19 dulu dikatakan di sana. Ya, firman Tuhan berkata begini, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dulu waktu kita belum hidup dalam kebenaran, kita belum mengenal Yesus, kita tidak tahu firman Tuhan. Kita menyerahkan tubuh kita dan anggota-anggota tubuh kita dipakai untuk menjadi hamba kecemaran. Sehingga orang bebas melakukan kenajisan, persinahan, perselingkuhan. Saya berdoa di sini tidak ada lagi yang berselingkuh. Nggak usah angkat tangan. Nanti kita baptis rendam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di surga. Ya. Saudara, ketika orang belum mengenal kebenaran, orang belum mengenal Yesus, dia melakukan dengan segala macam keserakahan, kecemaran, ya. Itu merupakan hal yang biasa, bahkan apa yang dulu itu kita anggap keuntungan melakukan dosa-dosa itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, sekarang ketika kamu mengenal Kristus, harusnya kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang akan membawa kamu kepada pengudusan. Sehingga kita hidup di dunia ini kita bekerja, iya. Bukan berarti ketika seseorang menerima Yesus dia tidak bekerja lagi. Tuhan bilang saya harus kudus, jadi saya berhenti kerja dulu. Apalagi saya mau sekolah Alkitab jadi pendeta. Jangan semua jadi pendeta, nanti saya banyak saingan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu bukan berarti masuk sekolah Alkitab. Di rumah tanggamu, dalam keluargamu, hidup suami istri, hidup dengan orang tua, dengan anak. Bagaimana kita mencerminkan hidup di dalam kebenaran, itu yang terpenting. Kalau engkau bekerja menjadi karyawan, jadilah karyawan yang jujur. Yang memegang nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Kalau engkau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Di dalam usahamu, bisnismu ada nilai-nilai kekekalan di dalamnya.
Tapi sayang banyak orang itu ngaku-ngaku Kristen, bikin malu nama Tuhan. Saya dulu dengan suami di Solo kita buka penerbit dan percetakan buku rohani tentunya. Saya bikin renungan-renungan, lalu kita cetak, itu beredar di seluruh toko buku di Indonesia. Kebanyakan distributor saya di daerah itu pendeta-pendeta. Kita sudah bikin aturan, kita store yang pertama nanti 3 bulan. Kita jalan terus setiap bulan store, pada waktu yang ketiga dia store uang yang pertama supaya ada perputaran. Lumayan kan lama saudara, ada jangka waktu 1-2 bulan itu. Ya awal-awal lancar, kirim retur lancar, lama-lama 5 bulan enggak store. Tapi buku minta terus, Bu kirim buku ya. Saya bilang, Pak yang lalu tuh Bapak belum bayar, returnya juga kami belum terima. Oh iya Bu maaf, saya ini sibuk penginjilan, saya misi, saya ke daerah. Tiap kali saya mau tagih, saya telepon lagunya Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Ya kalau saya tanya, Pak gimana bayarannya? Allah aja mengerti, masa ibu gak ngerti? Tuh orang Kristen itu. Sayang saudara, kita ini ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Harusnya orang Kristen itu lebih bernilai, sehingga orang dunia bisa melihat bagaimana hidup kita bercahaya. Kenapa? Karena kita bekerja di dunia ini bukan lagi hanya untuk benih yang akan binasa, tapi untuk benih yang sampai pada kekekalan. Amin saudara. Di tempat kerja engkau menjadi orang luar biasa. Ya saya punya satu distributor saudara waktu itu di Bali, dia numpuk berapa bulan gak bayar, tapi buku minta terus. Satu kali ada orang distributor saya lepas, dia bilang, Ibu anak Tuhan juga, saya mau ke Bali ya Bu, siapa tahu saya datang ke toko dia bisa bayar. Saya coba tagihkan, saya bilang coba aja, kalau saya sih sudahlah saya relakan saja daripada kehilangan damai sejahtera. Ya, lalu orang saya datang ke toko, nggak lama dia telepon saya, Bu, Ibu suruh tentara juga ke sini. Kalau saya bilang belum bisa bayar, saya enggak bayar. Padahal bukunya habis, uangnya dipakai. Kayak begini bagaimana bisa engkau memperoleh kekekalan? Ya, utang ditagih dia bilang, Yesus yang bayar. Utang dosa Yesus bayar, utang duit bayar sendiri. Ya, ada lagi orang utang dipinjemin saudara, waktu ditanya, ya belum bayar. Kamu kan udah kaya, masa uang segitu aja ditagih? Ini loh ya, bertobat saudara. Bagaimana kita bisa bekerja untuk buah yang sampai pada kekekalan, kalau cara hidup kita ini tidak ada nilai-nilai kekekalan di dalamnya. Dulu teman saya pernah bilang, Bu kalau cari pegawai nanti cari ini kan pendeta ya, nanti kasih orang gereja saya aja ya Bu, dia WL di gereja Bu, luar biasa. Oh iya, sekalian untuk memberkati lah. Akhirnya saya pakai dia saudara. Kalau WL di gereja bahasa roh sampai langit ke-7. Itu malaikat aja keriting dengar bahasa rohnya. Bukan soal berapa hebat engkau di gereja, bukan. Karakter Kristus ada enggak di dalam hidupmu? Akhirnya saya pakai dia saudara. Kita store buku. Lalu toko buku itu telepon saya satu kali, Bu besok bisa diantar buku lagi? Saya bilang, loh saya udah masuk 3 bulan ke sana belum ada laporan loh. Kita juga belum terima uang, belum terima retur. Loh saya sudah bayar Bu, itu kan pegawai ibu itu, dia datang setiap bulan itu ke sini, tapi dia datangnya memang nggak jam kerja. Dia bawa nota Bu, saya sudah bayar semua ke dia. Ini WL di gereja yang bahasa rohnya kenceng. Jadi nggak jaminan memang orang bahasa roh. Yang paling penting itu buah roh. Ya. Sebaliknya saya punya satu karyawan muslim, uang 50 rupiah dibalikin saudara. Lalu saya sama suami itu ngobrol-ngobrol, kenapa ya kita menemukan seperti ini? Ya iya, karena orang muslim itu percaya mereka diselamatkan karena perbuatan baik. Orang Kristen enggak, kasih karunia. Biar dia utang enggak bayar, dia bilang aku selamat karena kasih karunia. Biar dia bersinah, dia berdosa, dia melakukan hal-hal bejat, dia bilang aku sudah selamat. Aku diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Pret. Jangan sembarangan dengan Tuhan. Memang pertama kali kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita. Ketika saya diselamatkan Tuhan, saya berdosa. Saya orang yang paling kotor di dunia mungkin. Tapi Tuhan angkat hidup saya, dia nggak lihat waktu itu bagaimana hidup saya. Oke, awal pertama kali saya bertobat. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau engkau cuma punya level iman percaya, firman Tuhan berkata, maaf, setan juga percaya kepada nama Allah dan mereka gemetar.
Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, maka kita sama setan satu. Kalau saudara cuma punya iman percaya yang setiap hari Minggu ke gereja, ini kok sinar kemuliaannya makin terang ya. Kalau saudara cuma punya iman percaya, berarti saudara kita ini cuma satu level sama setan. Karena Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Lalu sekarang yang membedakan kita sama setan apa? Sama-sama percaya. Tapi setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman. Setan tidak memiliki karakter Kristus. Kita melakukan firman dan kita memiliki karakter Kristus. Itu bedanya. Percayanya sama, tapi kita hidupnya diubahkan. Setan gak mungkin berubah. Penipu dia tetap penipu, dia bapa penipu. Segala yang jahat ada padanya, karena memang dia bapa penjahat. Tapi kita dikatakan dulu kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kecemaran, percabulan, kenajisan, penipuan, kedengkian, segala hal-hal yang jahat. Tapi waktu kita tahu kita telah ditebus, harganya lunas dibayar, harusnya kita juga menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi milik Kristus, yang akan membawa kita kepada pengudusan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Nggak usah sibuk cari uang, cari harta, cari kekayaan. Jangan hanya mencari Yesus. Yesus bilang, kamu datang sama aku cuma karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Karena itu kamu balik lagi berharap makan lagi lalu kenyang lagi. Tapi bekerjalah untuk sesuatu buah yang sampai pada kekekalan, bukan kebinasaan. Lalu ayat yang berikutnya tadi berkata, masih di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, ayat 20 sekarang. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Rasul Paulus berkata begini, dulu aku membunuh, aku mencuri, aku berzina, aku bersumpah palsu. Tapi aku melakukan semuanya itu tanpa pengetahuan, di luar iman. Waktu engkau masih hidup di dalam dosa, engkau bebas dari kebenaran, karena memang engkau tidak tahu kebenaran. Tapi ketika engkau menerima Yesus, sang kebenaran itu, engkau tahu kebenaran. Dan ketika engkau tahu kebenaran, jangan pura-pura tidak tahu. Makanya saya bilang mengampuni orang yang belum bertobat terima Yesus itu lebih gampang, saudara, ya. Karena ada ayatnya, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi doain orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran, apalagi yang sudah pelayanan, itu agak repot. Karena kita harus mengganti sedikit ayat. Ampuni dia Tuhan, karena dia pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Saudara, jangan pura-pura tidak tahu. Engkau ditebus dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan hidup kita. Biar hidup kita menjadi berkat di mana? Di dalam rumah tangga, keluarga. Engkau sebagai suami, jadilah suami yang takut akan Tuhan, supaya istri dan anak-anakmu berbahagia. Sebagai istri, jadilah istri yang menjadi penolong bagi suami, ya, menjadi ibu yang baik di tengah rumah tangga. Mari kita berdoa dari hidup kita sendiri dulu menjadi berkat. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa persinahan, perselingkuhan itu menempati urutan tertinggi sekarang. Enggak di kalangan orang yang tidak bertobat, yang tidak mengenal Yesus, di kalangan orang gereja pun, ya, ini terjadi, saudara. Kenapa? Engkau sudah tahu itu dosa, jangan main-main dengan dosa. Ya, kalau ketemu mantan, enggak usah tuker-tukeran nomor HP. Amin, bapak-bapak. Saya pernah ketemu oma-oma di satu persekutuan. Bu Debi, saya ini umur 60 lebih. Saya mau konseling sama ibu. Ya udah, yuk sekarang aja mumpung saya ada waktu. Enggak, saya minta nomor telepon ibu aja. Kenapa? Ini kan kita mumpung ketemu, saya ada waktu. Enggak, saya enggak sampai hati. Ada orang konseling enggak sampai hati, saudara. Jadi saya bilang, ya sudah, ini nomor HP saya. Di jalan dia telepon, Bu, saya oma yang tadi. Iya, mau konseling apa, oma? Saya tuh jatuh, Bu. Saya bilang, makanya kalau jalan hati-hati. Apalagi ke kamar mandi, banyak tempat yang licin. Kan pikir saya oma-oma pasti jatuhnya kepleset toh. Nggak ada pikiran yang macam-macam, saya orang udah oma. Bukan itu, Bu, jatuhnya. Lah apa jatuhnya, oma? Saya selingkuh. Astagfirullah.
Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata itu bukan hanya menimpa anak-anak muda saja. Jadi ini kenakalan bukan pada anak remaja, tapi kenakalan pada lansia. Jadi saya tanya, bagaimana ceritanya Oma bisa selingkuh? Jadi begini Bu, ceritanya saya itu kerjaannya jaga cucu di rumah anak. Terus satu kali cucu saya tanya, Oma bisa Facebookan enggak? Terus saya bilang, enggak bisa Oma, ini gaptek. Itu HP-nya Oma canggih loh. Sini saya downloadkan aplikasinya, nanti saya ajarin Oma. Jadi ini penyesatan pada Oma-Oma. Ini cucu yang membawa penyesatan. Karena itu Bang Napi berpesan, waspadalah. Karena kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada Lalu dibikininlah Oma Facebook. Terus cucunya bilang, jadi caranya gini Oma cari teman. Oma punya kenalan lama siapa? Teman SMP atau SMA gitu. Nah orang normal ditanyain kenalan lama, yang diingat siapa? Nih. Normal juga nih Oma di sini ya. Ingat mantan semua lah. Ya, dia bilang, iya ada nih. Oma punya teman waktu SMA, ternyata dia sebut nama mantannya. Dicari sama cucunya bilang, oh iya ada Oma. Ini mukanya Oma masih ingat, iya itu. Oma tidak lupa mukanya saudara. Akhirnya cucunya bilang, Oma tahu caranya chattingan? Oma telepon juga bisa dari sini. Akhirnya Oma mulai masuk, wih CLBK saudara. Ya, akhirnya cinta lama belum kelar. Ya, Bapak semangat sekali ketawanya Pak. Biasa aja Pak. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Tolong dicek HP-nya Bu. Ya, akhirnya cucunya ajarin gini loh Oma caranya. Mulailah mereka berhubungan. Katanya omanya, makanya saya Bu pulang malam-malam ke rumah karena memang saya chattingan. Saya bilang sudah Oma kan baru di Facebook, Oma hapus saja. Oma kalau tidak kuat iman tidak usah Facebookan. Tapi Bu, bukan cuma di Facebook, kami sudah sering ketemu dan melakukan. Ada Oma-Oma yang keselak ketawa. Oma jangan keselak Oma. Hati-hati sesek nanti. Terus saya tanya, emang Oma itu tinggal di mana mantan Oma? Di Kalimantan, Oma di Jakarta. Terus kalau ketemu, ya dia datang ke Jakarta. Terus ini loh Bu, karena kan kita janjiannya itu di hotel Bu. Jadi, iya di hotel tuh hanya ada bantal dan kasur Oma. Iya jadi kita ketemu terjadilah hal-hal yang diinginkan kan. Tidak bisa bilang tidak diinginkan, diinginkan. Ini ibadah berikutnya jam berapa ya? Saya sudah habis waktu? Belum. Itu ya sudah nunggu di luar sana. Saya terintimidasi dengan jemaat yang menunggu di luar. Enggak benar, kita serius Pak. Sudah habis Pak? Yang tidak berkepentingan dilarang bicara. Saya ini bertanya kepada pengerja, saya sampai jam berapa ini? Sampai, kan ibadahnya jam 5 kan? Masa kita jam 5 selesai? Terus mereka keluarnya bagaimana? 10 menit lagi ya. Itu saya sudah dilihat tuh, di luar sana sudah orang pada nunggu saudara. Jadi saya bilang makanya Oma kalau tidak kuat iman jangan. Bayangkan loh 60 tahun. Saya bilang Oma ikhtifar, Oma usianya seoma begitu harusnya sudah mempersiapkan diri. Sebentar lagi di absen loh. Loh iya gak saudara? Loh harusnya sudah mulai mikir sepatu apa yang mau dipakai di peti, bajunya apa. Laku masih selingkuh loh Oma itu. Terus umur 65, saya tanya Oma minum vitamin apa? Vitaminnya sehari 15 biji kolagen. Makanya jangan terlalu banyak vitamin deh Oma. Ya, itu yang bikin akhirnya aneh-aneh hidup ini. Jadi saya mau bilang ya, dosa itu bekerja, nggak peduli tua muda, nggak peduli miskin kaya. Namanya dosa tetap dosa. Makanya Alkitab berkata kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh. Apa itu anggota tubuh? Mata, telinga, hidung, tangan, kaki serahkan kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Kenapa? Sekarang dosa itu cuma di ujung jari loh. Saudara buka HP ya, dikirimin situs. Dikirimin film porno, saudara bukan enggak? Enggak usah buru-buru menjawab. Pencitraan lagi. Di dalam hati saja tanya sendiri sama diri. Sekarang dosa itu cuma di ujung jari. Di depan
depan mata kita semua tahu aran itu ada. Tapi apakah kita mau menyerahkan anggota tubuh kita setiap hari berdoa, Tuhan pakai mataku, mulutku, telingaku untuk mendengar hal-hal yang baik, untuk mengucapkan hal-hal, untuk melihat hal-hal yang baik. Jangan ada kenajisan. Kalau tiap hari saudara lihat film porno, kenapa banyak orang jatuh dalam persinahan? Lah tiap hari dia lihat film porno. Saudara lihat sapi di jalan, saudara bilang itu sapi tidak pakai celana. Dari dulu sapi tidak pakai celana. Tapi karena otak sudah kotor, yang begitu pun dilihat jadi sesuatu yang aneh, makanya bertobat. Amin saudara. Kita ini harus mempersiapkan hidup yang kudus. Ayat yang tadi berikutnya katakan apa di sana? Ya, Roma pasal yang ke-6 tadi. Sekarang kita lihat ayat yang ke-21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Ya, dikatakan sana, kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Waktu kita sudah bertobat, kita malu dengan kelakuan kita yang dulu. Dulu kok aku begitu ya, dulu kok bodoh banget saya ya. Kenapa dulu hal-hal yang, makanya Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih berguna dari segala-galanya. Amin saudara. Buah apa yang kita petik setelah kita bertobat terima Yesus? Buah apa yang kita dapat? Apakah kita berbuah kepada kepengudusan? Apakah hidup kita semakin diperbaiki? Kalau engkau semakin rusak tetapi engkau ada di dalam gereja setiap hari, maka engkau harus bertanya, jangan-jangan imannya satu level sama siapa? Biasa aja ngomong setannya bu, nggak usah sambil melirik sama saya. Iya benar saudara, apalagi melayani Tuhan. Kita yang berdiri di atas mimbar, ini mimbar bukan panggung. Kita harus menjaga hidup benar-benar sungguh-sungguh di dalam kekudusan. Buah apa yang kau petik daripadanya? Ayat yang berikutnya berkata di sana. Kita lihat ya, ayat yang berikutnya multimedia, nanti saya kasih kopi habis ini dia. Terima kasih ya. Iya, tadi sudah ayat yang ke-23. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat Yesus bilang tadi apa? Bekerjalah, bukan buah yang akan binasa, bukan untuk buah yang akan binasa, tapi untuk buah yang sampai pada kekekalan. Tuhan mau kita memperoleh hidup yang kekal. Jangan sia-siakan waktu-waktu hidup kita hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, apalagi dosa saudara. Suami istri kita harus bangun rumah tangga kita kuat. Jangan buka celah. Bapak-bapak dilarang HP dikasih password. Ada di sini nggak yang suaminya HP dikasih password, istri nggak tahu? Langsung bawa ke belakang sana. Kita buka kolam baptisan ini. Bener-bener rendam 15 menit. Ya, kalau ada suami yang HP-nya dikasih password, istrinya nggak tahu, itu sudah saya yakin 90% selingkuh. Wih, ibu-ibu betul. Berarti suaminya ibu kayaknya ini. Ya, iya, ngapain coba? Kalau nggak ada apa-apa, ngapain dipasang password terus istri nggak tahu? Sebab kebenaran hanya berbuahkan kebenaran dan kebaikan. Tetapi upah dosa itu maut, dan setan itu suka sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada suami-suami yang suka sembunyi-sembunyi itu temennya. HP dikasih password, ke kamar mandi bawa HP. Ini ciri-ciri nomor 2. Jadi ibu-ibu yang suamimu kayak begini nih ya, perlu perhatikan. Ke kamar mandi bawa HP, kemana bawa HP? Tidur HP di bawah bantal. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka pura-pura tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bertobat loh, bertobat. Jangan sampai kita ini menjadi senjata kelaliman, senjata dosa. Terbuka suami istri, karena keterbukaan itu awal dari ketahuan. Setelah ketahuan baru dipulihkan. Bagaimana bisa dipulihkan kalau tidak ketahuan dulu? Kita mau hidup di dalam keterbukaan, jangan beri kesempatan bagi iblis, karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi kita bekerja, Tuhan bilang, bekerjalah untuk buah yang sampai pada kekekalan. Kalau kita sudah hidup dalam kekudusan, maka kita bisa berkata, aku mati kapanpun, aku siap Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berapa banyak yang sudah siap mati? Amin, 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 ditanya turun semua. Saya tanya yang sudah siap, bukan yang sudah mau. Yang sudah siap mati angkat tangan. Saudara siap atau tidak siap? Kalau nanti malam engkau dijemput, pulang engkau. Jadi daripada tidak siap lebih baik mati, itu kan gak ada yang tahu.
Jangan berpikir mati itu hanya karena corona ya. Saya itu melihat saudara, karena pandemi ini banyak orang berpikir corona satu-satunya penyebab kematian. Makanya mereka ketakutan, gak berani keluar rumah. Ya, ada orang gak berani keluar rumah mati. Kenapa? Kepleset di kamar mandi. Tragis kan? Udah gak keluar rumah mati. Saya selalu berkata, kalau belum waktunya mati tidak akan. Tapi kalau sudah waktunya, mau saudara sembunyi dimanapun, tetap akan. Orang duduk di sofa aja mati loh. Teman saya suaminya duduk di sofa mati. Satu lagi luar biasa, suaminya meninggal kenapa? Plafon bocor. Dia bilang, "Pak, panggil tukang, enggak usah, aku aja yang perbaiki. Gampang kok." Dia lagi naik, ada lebah terbang. Lebah yang hitam besar, hinggap di dada kirinya. Lalu dia ditikam di dada kiri itu sama lebah itu. Tiba-tiba dia rasa pusing, mual, jatuh pingsan, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Dokter bilang, "Bu, ini sebenarnya lebah biasa, Bu. Kalau dia tikamnya di bibir cuma bengkak. Tapi dia tikamnya pas di pembuluh darah di jantung. Jadi racunnya masuk ke jantung, jantungnya berhenti." Ibunya ngomong, "Kalau saya tahu saya suruh tukang, supaya tukang yang." Tapi enggak bisa, kalau disuruh tukang maka ceritanya berubah. Suami saya lagi tidur, ada lebah masuk kamar. Tetap. Jadi bukan soal tukang atau bukan. Memang lebah ini mencari suami. Makanya suami-suami juga jangan sombong kau. Udah tua selingkuh kanan kiri tebar pesona. Kalau lebah datang, lu mau apa? Saya itu gregetan kalau lihat bapak-bapak sok setelah kaya, waktu miskin istri yang temani, waktu kaya terus sama pelakor. Pelakor itu cuma suka duitmu. Emang dia mau urus kau kalau sudah diabetes, serangan jantung, sakit-sakitan? Perlu diingetin memang bapak-bapak ini. Ya, jangan sombong merasa engkau punya segala-galanya terus istri disia-siakan. Makanya istri-istri kalau yang begitu doa saja, Tuhan kirim lebah. Ya, bertobat. Tapi saya yakin bapak-bapak di sini tidak ada yang begitu. Di mana, Pak? Ya, tidak usah angkat tangan, tidak usah main tunjuk kanan kiri, di dalam hati saja. Karena Tuhan yang tahu hidupmu. Istrimu tidak tahu tapi Tuhan tahu. Dan lebah juga tahu. Camkan itu baik-baik. Jadi tidak usah tunggu kena corona mati, tidak. Daripada engkau tidak siap, lebih baik siap. Bagaimana menyiapkan diri? Tinggalkan dosa, kejar kekudusan. Buang semua yang tidak berkenan, cari Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, ya mari kita bekerja untuk buah yang sampai pada kekekalan, bukan yang hanya sampai kepada kebinasaan, karena Tuhan menjanjikan kita semua memperoleh hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri.